A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin nurjat illallah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illallah huwal hayyul qayyum huwal awalu wal akhiru huwal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, sebelum kita membahas tentang af'al Allah atau la afalu illallah, tidak ada perbuatan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita betul-betul fahami, saudara. Tidak ada perbuatan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menganggap setelah kita mendengar atau memahami tidak ada perbuatan kecuali Allah, langsung kita beranggapan bahwa Tuhanlah yang berbuat segalanya. Kita ini tidak ada perbuatan kecuali Tuhan. Itu sudah salah besar, sangat salah. Perlu dipahami, saudara, karena di sini dijelaskan la af'alu illallah. Tidak ada perbuatan kecuali Allah. Dia tidak mengatakan tidak ada perbuatan kecuali Tuhan. Tuhan itu tidak pernah berbuat. Apa yang mau diperbuat? Kalau dia mau, cukup mengatakan kun fayakun, jadi, sudah jadi. Dan perlu juga saya sampaikan di sini, setelah Tuhan menciptakan makhluk sebagai khalifah di muka bumi, dia tidak pernah ikut campur perbuatan manusia itu. Karena dia sudah menciptakan atau menunjuk suatu khalifah atau pengganti Allah di muka bumi ini. Subhanallah. Sebelum membahas ini lebih jauh, kita akan membahas dulu tentang siapa sebenarnya nama Tuhan, supaya bisa memahami pembahasan yang akan datang yang sangat serius. Siapa nama Tuhan sebenarnya? Ini yang harus paham, saudara. Saudara, perlu betul-betul dipahami, diketahui bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak punya nama, tidak memiliki nama. Sekali lagi, sesungguhnya Tuhan itu tidak memiliki nama. Yang selama ini kita anggap Allah itu nama Tuhan,
bukan nama Tuhan. Allah itu nama segala sifat-sifat Tuhan, termasuk kita ini. Subhanallah. Sekali lagi, Allah itu nama segala sifat-sifat Tuhan, termasuk kita ini. Nama sifatnya, bukan namanya. Kalau Tuhan itu memiliki nama atau punya nama, berarti Tuhan itu sama seperti sesuatu. Bukankah Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un? Tidak seperti sesuatu, tidak bisa diseumpamakan, tidak bisa disamakan dengan segala sesuatu. Kalau dia memiliki nama, berarti sama dengan sesuatu. Ini yang harus kita pahami, saudara ya. Ini kita harus betul-betul memahami seperti apa itu jalannya ma'rifatullah, agar kita tidak tersesat, tidak salah jalan. Banyak orang salah jalan, saudara, banyak menganggap segala perbuatan itu adalah perbuatan Tuhan. Kita tidak lagi berbuat saudara, kenapa dikatakan huwal awalu wal akhiru, huwal batinu was zahiru? Dia yang awal dan yang akhir, dia yang batin dan yang zahir. Kenapa tidak dikatakan Allah yang awal, Allah yang akhir, atau Tuhan yang awal, Tuhan yang akhir? Di situ cuma dikatakan dia yang awal, dia yang akhir. Dia siapa? Kenapa? Karena Tuhan itu tidak memiliki nama. Subhanallah. Mungkin saudara baru tahu. Kalau Allah itu nama Tuhan, sejak kapan Tuhan itu ada? Muncul nama Allah ini sekitar kurang lebih 400 Masehi. Padahal Tuhan itu sudah ada. Subhanallah. Di sini kita sering terjebak karena kita tidak bisa membedakan atau tidak memahami siapa Tuhan, siapa Allah. Pandang kita selama ini bahwa Allah itu ya Tuhan. Allah bukan Tuhan. Tapi Tuhan bisa menjadi Allah. Karena Tuhan tidak terbatas. Tapi Allah hanyalah sebuah nama, tidak bisa menjadi Tuhan. Demikian saudara, video yang akan datang insya Allah sangat serius. Saya bahas ini terlebih dahulu supaya kita memahami jalannya. Karena di situ dikatakan af'al Allah, asma Allah, sifat Allah, zat Allah. Tidak dikatakan af'al Tuhan,
asma Tuhan, sifat Tuhan, zat Tuhan tidak dikatakan, tapi Allah. Video berikutnya kita simak sama-sama supaya kita tidak salah faham, tidak berburuk sangka ketika kita mengatakan la afalu illallah atau tidak ada perbuatan kecuali Allah. Sudah menganggap bahwa kita ini manusia tidak pernah berbuat apa-apa. Kalau kita tidak pernah berbuat apa-apa, kenapa kita disuruh bertanggung jawab di yaumul qiyamah? Kalau kita tidak ada perbuatan, tidak bisa berbuat apa-apa, untuk apa agama? Untuk apa kita disuruh beradab? Bukankah Tuhan berbuat segalanya? Ini yang kita harus luruskan, saudara, harus difahami. Kalau kita memang tidak bisa berbuat apa-apa, untuk apa Nabi diturunkan? Silih berganti untuk memperbaiki akhlak. Subhanallah. Demikian, saudara. Jangan lupa video berikutnya harus ditonton agar kita atau ilmu pengetahuan kita, makrifat kita betul-betul makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.